pemberian Tuhan ini. Omong kosong. Tuh. Mereka terus menelan sawah, menutup mata air. Lalu keesokan harinya, mereka mengeluh mengapa bumi menjadi lebih panas. Kita. Oke. Tanpa direject kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Dan mocopat yang mengalun di sawah, itu semua bukanlah sekedar lagu. Itu adalah cara mereka bercakap-cakap dengan alam, cara mereka mensyukuri rezeki, cara mereka mewariskan rasa kepada anak cucu. Nah, hari ini masihkah ada hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi? Saya tidak sedang mengajak Bapak dan Ibu untuk menyesal atas perubahan yang ada. Saya hanya mengajak kita untuk sejenak menengok ke belakang, supaya kita tahu kemana kita sebenarnya sedang berjalan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dunia ini memang sudah berubah, dan itu wajar. Bahkan, itu adalah sebuah keniscayaan. Zaman nenek moyang kita dulu, manusia berburu dengan tombak, berkebun dengan tangan, dan bertahan hidup dengan mengandalkan alam sekitarnya. Lalu muncullah bajak, lalu mesin, lalu listrik, lalu komputer, dan sekarang kita semua sudah hidup bersama yang namanya smartphone yang lebih canggih dari komputer yang dulu sebesar lemari. Perubahan itu bukan musuh kita. Perubahan itu tanda bahwa kita masih hidup dan terus belajar. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa dalam arus perubahan yang begitu deras. Kita lupa mengevaluasi, lupa bertanya, apakah perubahan ini baik untuk kita? Apakah kita yang memilih perubahan ini, atau kita yang terselet oleh perubahan tersebut? Ada kata menarik yang sering saya renungkan. Tidak semua yang baru berarti lebih baik, dan tidak semua yang lama layak ditinggalkan. Bayangkan, kalau ada tanaman baru yang lebih cepat panen tapi merusak tanah dalam jangka panjang, apakah itu kemajuan atau kemunduran? Kalau ada cara bertani baru yang lebih efisien tapi membuat petani tidak perlu saling bahu-membahu lagi, apakah itu kemajuan atau kita kehilangan sesuatu yang sebelumnya berharga? Nah, itulah yang dimaksud dengan evaluasi. Kita tidak menolak yang baru, tapi kita tidak juga membabi buta menerima yang baru tanpa berpikir panjang. Bapak dan Ibu sekalian, budaya kita adalah akar itu. Seni kita adalah pohon itu, dan kita semua yang hadir malam ini adalah tangan-tangan yang menyirami dan merawatnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari ruang yang indah ini. Terima kasih sudah merawat kebersamaan. Terima kasih kepada yang sudah hadir malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya, maka saya pakai ikat Bali, harapannya kita kembali. Kita balik bahwa kita adalah manusia yang memang hidup agraris. Kenapa Bapak Ibu kemudian dihadirkan di hamparan sawah, di hamparan tumbuhan-tumbuhan yang berbentuk jagung-jagung ini, yang mungkin akan dimakan sama Bapak-Bapak Ibu semuanya? Nggak tahu sama panitia sudah dikeluarkan atau belum? Belum ya? Nah, belum menikmati jagungnya ya? Panitia, jagung godoknya di habis. Ontong. Nah, dan malam hari ini kita akan refleksi bersama dalam fase kehidupan, bahwa kehidupan dalam Jawa itu adalah kehidupan dari mulai dibikinnya seorang anak, ya, dibikinnya seorang anak menjadi seorang anak, menjadi seanak-anak kecil, menjadi muda, dan berikutnya sampai kemudian menjadi pocong atau mati. Kita dari tanah kembali ke tanah. Kita akan selesai semuanya, maka kita harus bermanfaat. Hidup harus saling bergotong royong, tolong menolong. Acara ini adalah bentuk gotong royong dilakukan oleh teman-teman pemuda Sokara Jalor dan para seniman yang tergabung dalam Kibai dan teman komunitas yang lain. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya.
dan disupport sama Pemdes Desa Sokaraja Lor. Ini adalah tanah negara ya, yang dikelola sama desa, yang kemudian dikelola sama Bumdes, yang kemudian difungsikan untuk ketahanan pangan. Di sebelahnya ada apa itu? Bangunan yang megah. Popdas. Pak Conte loh sih ngomong lah ya. Nah, itu adalah bentuk perekonomian rakyat katanya, harapannya, idenya. Idenya adalah dengan adanya koperasi, ekonomi kerakyatan akan tumbuh. Amin. Amin ya. Yeay. Oke, kita mulai ya. Kita refleksi dalam bentuk hikayah kehidupan. Oke? Terima kasih. Jagung, maka kita akan mendekorasi dengan batang jagung. Kita punya pohon kelapa, maka dekornya pakai belarak kelapa. Kita nggak punya apa-apa selain itu. Oke, sudah? Belum? Mring anak foto ing urip den foto proyekno ojo nangkong kumawani mring piung tono pipopo atuh Gusti kumoho welas lan asih paring kawelasan ingkang ananda prihatin
Jakasang ing kawula. Mengambang atau melayang. Jadi, emas yang melayang. Dalam hal ini yang dimaksudkan emas adalah cabang bayi yang tak bernilai tinggi layaknya emas, tapi tetap tak ada bandingannya bila hanya dibanding emas itu sendiri. Mengambang berarti terapung atau melayang. Ini dimaksud adalah cabang bayi berada dalam air ketuban ini. Maka bisa dijadikan gambaran dalam tembang Macapat Mas Kumambang bahwa manusia juga melewati kehidupan sebelum manusia itu sendiri lahir, yakni saat masih mengambang di perut ibunya, yang pada saat itu kurang lebih 4 bulan telah ditiupkan ruh kulitnya. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rapuh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik.
Tapi kita bisa memilih mati dalam keadaan yang kita inginkan. Kematian bukan untuk ditangisi, tapi sebab-sebab kematian yang harus kita siapi. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. صدق الله العظيم. Hidup itu memang berevolusi, ya, tapi juga harus terevaluasi. Itu yang terpenting. Jadi berevolusi itu pasti akan berubah dari masyarakat yang tadinya tidak bercocok tanam seperti apa, akhirnya berubah menjadi tanam seperti apa. Nah, tetapi harus dievaluasi persoalan kehidupan ala modern, ala yang kekinian ini juga harus dievaluasi. Apakah itu ada nilai-nilai baik, menghapuskan nilai baik yang dulu pernah leluhur kita, para yang pendahulu kita sudah lakukan itu inti dari pertunjukan ini. Melalui hikayat kehidupan yang kami tampilkan juga memang untuk mengingatkan fase kehidupan itu.